Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu Bapa. Buat pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih anugerah-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang mulia. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah menara doa kami. Kami serahkan ke hadapan-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Kami serahkan semua Tuhan Yesus. Hamba-hamba-Mu khususnya yang akan menyampaikan isi firman-Mu. Biarlah Engkau pakai bibir mulut hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-hamba-Mu ini. Sehingga firman yang disampaikan benar-benar itu berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya biar Engkau yang ambil alih seluruhnya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah siapkan hati kami Bapa. Kami juga sudah siapkan pikiran kami. Kami mau fokus untuk merasakan hadirat Tuhan melingkupi setiap kami anak-anak-Mu. Di dalam menara doa ini kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi atas setiap kami Bapa. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good.
setiap kebaikan-Mu Bapa, atas semua keajaiban yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami, atas semua kemurahan-Mu dan anugerah-Mu Bapa, atas semua berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami Yesus. Saat ini kami serahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau sembah Engkau Bapa, kami bersyukur Engkau, sembah Engkau Yesus, sembah Bapa, dan jiwa kami merindukan-Mu Bapa. Jiwa kami sungguh haus akan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah-Mu kami masih ada sampai hari ini Tuhan. Oleh karena kebaikan-Mu kami masih boleh menikmati nafas kehidupan setiap hari Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi ingin merasakan indahnya hadirat Tuhan ada di tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi atas kami tanpa terkecuali. Anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh mengimani bahwa Engkau satu-satunya penolong yang setia bagi hidup kami Bapa. Dan saat ini Tuhan kami sungguh merindukan hadirat Tuhan lebih lagi bersama kami Bapa. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Mari kita bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kembali ke refren. Tiada yang sepertimu. Kembali kita angkat pujian ini. Ku bersyukur kepadamu ya Tuhanku. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, Tiada yang sepertimu. tiada yang sepertimu. Haleluya. Benar Tuhan. Kami terus bersyukur kepadamu Tuhan. Kau penolong kami Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Untuk itulah kami mengasihimu ya Bapa. Kami mengasihi gerejamu Tuhan. Kami mengasihimu Bapa karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami mau Tuhan membagikan apa yang menjadi isi hatimu bagi kami semua Tuhan. Umat-Mu yang ada di menara doa ini ya Bapa.
Biarlah Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau Allah kami yang tidak terbatas. Bapa kami yang tidak terbatas Tuhan, untuk memakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami semuanya. Urapi kami Bapa, urapi setiap telinga yang mendengar, urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya kata-kata yang sederhana boleh Tuhan tersampaikan, dan setiap yang mendengarnya boleh mengerti, dan boleh Tuhan Yesus mengerjakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Shalom ya. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita menara doa kita ya hari ini, dengan tetap kita di dalam tema yang sama, yaitu bahwa I love my church. Ya, I love my church, bahwa aku mengasihi gerejamu. Kami mengasihi gerejamu, mengasihi gereja ya. Kita semua, saya percaya kita yang mendengar firman ini semuanya mengerti bahwa kita semua mengasihi gereja Tuhan. Amin. Ya. Kita tetap di dalam firman Tuhan yang menjadi tema gereja kita di sepanjang bulan Juni ini, yaitu yang tertulis di kitab Para Rasul ayat 2 di ayat 42 sampai dengan 47, yang judul perikopnya bagi kita boleh saya bacakan. Saya bacakan bagi kita ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai dengan 47. Di ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Di ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, yang membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul di tiap-tiap hari. Dalam bait Allah mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan ya. Luar biasa ayat firman ini bagi kita. Ini adalah gaya hidup ya, gaya hidup jemaat mula-mula ya, yang tertulis di Kisah Para Rasul ini. Sederhana memang topiknya ya. Saya mencintai gereja ya. Di zaman sekarang ini banyak orang berkata ya, banyak orang berkata saya mengasihi Yesus katanya. Tetapi saya tidak terlalu suka ke gereja. Memang semua orang mengasihi Yesus, tetapi karena memang sudah Kristen dari mulai lahir ya, mungkin udah sampai umur 50, 60, 70 ya, dari bayi sudah memang Kristen. Jadi dia tetap bilang saya mengasihi Yesus, tetapi saya tidak terlalu suka gereja. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa Kristus dan gereja tidak dapat dipisahkan ya Bapak Ibu ya. Semuanya umat Tuhan, jemaat Tuhan. Jadi kita mengasihi Kristus, kita juga akan mengasihi gerejanya. Mengapa? Nah, perlu kita di sini karena gereja adalah, saya tidak ada buat di slide di sini. Karena gereja itu adalah tubuh Kristus ya.
Satu, gereja adalah tubuh Kristus. Dan yang kedua, keluarga Allah. Nah, tempat Roh Kudus bekerja. Jadi di dalam kitab para rasul ini yang berkata kita melihat potret ya, gambar potret ya, gaya hidup pada gereja mula-mula ya, setelah pencurahan Roh Kudus itu ya. Jadi kita melihat potret gereja mula-mula yang membuat orang-orang jadi tertarik kepada Tuhan. Amin. Jadi di sini saya ada membuat beberapa poin ya. Mengapa kita mengasihi gereja? Ya, mengapa saya mengasihi gereja? Boleh lihat slide berikutnya. Oh iya, mengapa saya mengasihi gereja? Oh ya, gereja mengajarkan saya supaya karena gereja mengajarkan saya bertumbuh dalam firman. Ya, kenapa saya harus mengasihi gereja? Karena kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan ya. Ini ada di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 yang dikatakan di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Seperti apa yang kita selalu ikuti ya, bahwa kita harus selalu bertekun ya. Gak mungkin kita di rumah saja kita bisa bertekun, tetapi kita bisa berkumpul datang ke gereja, maka disinilah tempat kita untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di sini ada saya buat di slide saya ini ada foto daripada pohon kurma ya. Pohon kurma ini kita lihat kenapa dia kuat, kokoh dan berbuah lebat ketika sudah pada waktunya. Karena apa? Di awal ketika dia masih menjadi biji, dia terus akarnya itu terus menerobos ya. Walaupun kita tahu kalau di Israel itu bahwa pohon kurma itu banyak di sana, daerahnya kita udah tahu, tetapi di tanah yang keras itu pun dia terus menerobos ke bawah ya. Akarnya itu terus menerobos jauh sampai ke bawah sehingga dia bisa kuat, bisa kokoh ya. Akhirnya dia setelah akar ini kuat, dia baru naik ke atas. Di situ dia daunnya makin banyak, pohonnya makin besar dan akhirnya berbuah ya. Kalau kita lihat di Israel itu pohon kurma itu ya, kadang-kadang nggak masuk akal ya. Karena kita lihat bagaimana tanahnya di sana, tetapi pohon kurma itu sangat lebat ya, sangat berbuah lebat. Dan kalau kita ada di hotel-hotel itu selalu ada buah kurma tersedia ya. Konon katanya itu memberi tenaga buat kita ya. Di sini ada slide-nya saya kasih. Jadi kita juga sebagai gereja Tuhan, kita juga harus bertumbuh ya, bertumbuh dalam pengajaran ya, bertekun dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Kita harus bertumbuh supaya bertumbuh itu maksudnya kita harus benar-benar setia ya, benar-benar berkomitmen, bukan asal-asalan saja. Seperti tadi katanya, aku memang aku mengasihi Yesus tetapi tidak ke gereja. Tetapi yang dikatakan di sini kita harus bertekun, menunjukkan kesetiaan kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Karena gereja mula-mula bertumbuh karena mereka mencintai firman Tuhan ya. Jadi kita mengikuti apa yang dikatakan di dalam firman ini. Untuk sekarang kita juga harus seperti ini. Kita juga harus seperti pohon korma ini. Diterobos dulu ke dalam sampai akar kita itu kuat di dalam Tuhan. Akar kita itu kuat, enggak lemah ya. Enggak kita menjadi orang yang lembek sehingga ketika ada badai sedikit saja, ada sedikit masalah saja kita sudah down. Kita sudah tidak bisa lagi menghadapi ya, kita akhirnya kecewa dan marah. Nah, di sini ketika kita sudah kuat, akar kita itu kuat, maka badai apapun yang datang kita akan bisa berdiri kokoh seperti pohon ini ya, ibu-ibu ya. Nah,
Jadi saya percaya juga hak rohani kita itu bertumbuh melalui kita selalu mendengar firman Tuhan di rumah Tuhan ini, seperti kita ada di beberapa tempat, di menara doa seperti ini ya. Kita mau datang ke rumah Tuhan untuk berdoa di sini bersama-sama, tidak mungkin tidak ada tujuannya. Tetapi kita tahu ya ada tujuan Tuhan di dalam itu. Jadi saya mau mengajak supaya kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah di slide berikutnya, kenapa kita harus mengasihi gereja? Yaitu karena gereja adalah keluarga rohani. Gereja di poin 2 saya buat di sini, gereja kita ini adalah keluarga rohani. Kita di sini satu keluarga ya Bapak Ibu ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada Bapak Gembala, pemimpin kita Ibu Gembala, ada para pengerja dan ada semuanya, ada jemaat. Nah disinilah kita menjadi satu keluarga ya. Mereka bertekun dalam persekutuan katanya ya. Di sini di ayat 42, gereja adalah keluarga rohani karena apa? Mereka bertekun dalam persekutuan. Di bahasa Yunani dikatakan koinonia ya. Persekutuan, bertekun di dalam persekutuan. Ya ini gereja, tempat kita bersekutu ya. Dan dari gereja ini juga ada dibuka seperti ada juga gereja-gereja yang lain. Ada juga menara doa, ada doa puasa. Seperti setiap Sabtu kita ada doa puasa, setiap Selasa seperti ini kita ada menara doa, bahkan ada kelompok sel ya. Tergantung Bapak Ibu semuanya mau di mana memilih kelompok sel. Ada yang namanya kita FC ya. Kalau di sini namanya Family Care ya. FC ya, ada macam-macam. Kalau mau ikut FC Bapak Ibu semuanya boleh, kita pilih tempatnya. Boleh tanya di counter gereja ketika kita beribadah hari Minggu. Supaya kita masuk di dalam keluarga rohani yang ada di GBI My Family ya Bapak Ibu ya. Jangan kita seperti orang asing karena kita adalah kawanan ya. Kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan sehingga kita bisa menjadi keluarga tempat kita berbagi ya. Berbagi ini maksudnya ada persoalan, ada masalah kita berbagi gitu. Ada tempat yang kita bisa percaya ya. Kalau kita sudah kenal, kalau sudah keluarga, kita sudah mengenal para pengerja di gereja atau siapa saja mulai dari Bapak Gembala kita, pemimpin kita sampai kepada jajaran koordinator dan semua pengerja, kita bisa berbagi ya. Mungkin tidak bisa kita sendirian untuk mengatasi masalah kita. Kita bisa sampaikan ya. Terus saling menguatkan. Sesama kita juga bisa saling menguatkan Bapak Ibu ya. Saling menguatkan, mungkin kita tidak bisa handle persoalan kita bisa lewat persekutuan kita ini, kita bisa menceritakan masalah kita, mungkin persoalan ekonomi, keuangan, masalah anak lah, masalah keluarga lah, suami, istri, anak-anak, kita bisa. Sehingga ada nanti yang pendoa bisa mendoakan ya, sehingga ada waktunya kita mengalami mujizat ya, seperti yang dialami pada masa-masa jemaat mula-mula yang ada di jemaat Kisah Para Rasul ini ya. Dan hidup sebagai keluarga Allah. Kita ini adalah keluarga Allah, keluarga rohani ya. Jadi kita satu keluarga ya. Jadi poin yang berikutnya, karena saya singkat juga ya. Poin berikutnya bermasalah apa saya. Di sini ada saya buat gambar, bukan itu. Yang persekutuan yang ada gambar arang ya. Ini. Gambar arang ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kalau arang ini ditumpuk ya, ditumpuk dia di dalam satu tempat dan dia banyak, ketika dia dihidupkan dia akan menyala. Menyalanya itu kencang, kuat ya, panas ya. Seperti gambar ini
arang ini akan bisa, kalau mau api unggun juga bisa, tetapi mau masak juga bisa. Karena lewat arang yang banyak ini mereka mengeluarkan panas ya, yang sehingga masakan atau makanan itu bisa jadi matang penuh. Tapi seandainya arang itu tersendiri seperti yang kelihatan di slide saya ini, dia akan pelan-pelan padam Bapak Ibu. Dia akan mati, pelan-pelan dia akan padam. Karena apa? Dia suka menyendiri, dia tersendiri, jadi tersingkirkan. Dia melepaskan diri dia dari kumpulan itu, dari persekutuan itu. Dia tidak mau, mungkin karena dia sakit hati, mungkin dia merasa tidak diperhatikan sama di sana orangnya sombong-sombong, tidak ada yang mau memperhatikan saya. Tetapi sebenarnya dia bukan tidak diperhatikan, dia sendiri yang tidak mau membaurkan diri ke tempat itu, di tempat di rumah Tuhan itu, di gereja Tuhan ya. Dia menyendiri, akhirnya apa? Tersingkir Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat siapapun di tempat ini, yang namanya di GBI My Family, ini adalah semua keluarga ya. Kita semua satu keluarga ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita Bapak Ibu yang mau seperti arang yang tersendiri ini ya. Akhirnya dia lepas sampai akhirnya dia padam sendiri. Artinya persekutuan yang tadinya menjaga iman kita tetap hidup dan menyala-nyala, kalau bisa bersama-sama kita dengan orang-orang, dengan rekan-rekan sekerja yang ada di rumah Tuhan, yang bisa menjadi arang, yang berkumpul bisa menjadi arang, menjadi menimbulkan panas, dan roh kita sama-sama menyala-nyala di dalam Tuhan ya. Jangan sampai pernah kita memadamkan roh kita. Itu maksudnya di sini Bapak Ibu ya. Jadi yang selanjutnya di poin ketiga saya ambil dari gereja. Mengapa kita harus mengasihi gereja? Kecil dia ya, inilah. Karena apa Bapak Ibu? Karena gereja adalah rumah doa. Ya, karena gereja adalah rumah doa. Ini ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Makanya mereka memecahkan roti dan berdoa ya. Kita lihat di sini ada bergandengan tangan ya. Mereka kan sering gitu ya, doa berantai atau doa bersama-sama ketika di FC ya, berdoa. Kadang-kadang ada event dibuat, ayo kita saling mendoakan ya. Terus ada seseorang itu ditanyain apa menjadi masalah. Nah, ketika seseorang seperti yang ada di doa puasa hari Sabtu, bahwa kita ada worship, ada doa puasa, di sini ada mujizat kesembuhan. Karena apa? Karena ada hamba-hamba Tuhan yang mendoakan jemaat sehingga mengalami kesembuhan. Nah, itu tidak tergantung di rumah Tuhan. Di rumah-rumah kita juga, kalau kita membuat seperti ini, ada kubu doa atau FC Family Care itu ada doa bersama, doa pemulihan, sehingga bisa saling mendoakan, sehingga roh kita akan menyala-nyala lagi, kita makin cas ya, karena kita dicas seperti kabel itu ya, jadi menimbulkan api. Ya, api roh kita akan terus menyala seperti yang tadi. Karena apa? Di gereja itu menjadi rumah doa kita. Ya, ada doa. Di mana ada doa, pujian, penyembahan, maka di situ akan terjadi apa? Hadirat Tuhan terjadi. Seperti kita saat ini di menara doa ini, bukan karena bilangan, bukan karena jumlah orang, tetapi ketika 2-3 orang berkumpul, firman Tuhan berkata, maka Allah hadir, Tuhan hadir. Dan kita percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. Karena kita selalu rutin ya, setiap hari Selasa berdoa bersama-sama di menara doa seperti hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi mari jangan pernah padamkan rohnya, terus dicas. Handphone ini tidak akan berfungsi kalau tidak dicas ini tadi ya. Kalau tidak dicas ini akan mati, tidak ada artinya. Mau harga 50 juta pun handphone kita, kalau tidak dicas tidak akan berarti apa-apa. Sama dengan kita Bapak Ibu. Kalau
roh kita juga padam, kita tidak pernah dicas melalui doa, pujian, penyembahan, dan pendengaran akan firman Tuhan, maka kita juga akan akhirnya sama sekali tidak lowbat, kita lowbat. Kalau udah lowbat seperti kejadian beberapa saat yang lalu ketika mati padam listrik di kota Medan ya, bahkan di provinsi Sumatera Utara dan provinsi lain, wah begitu mencekam keadaannya. Jadi jangan sampai kita lupa berdoa, karena doa ini untuk bisa mencas ya, kita dicas terus. Selanjutnya kenapa kenapa saya mengasihi gereja di poin keempat di sini saya buat, karena gereja menjadi tempat kasih dinyatakan ya. Kasih dinyatakan. Jadi di ayat 44, saya langsung buat di sini supaya enggak sulit. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ya. Semua orang yang telah percaya itu tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, ya. Karena apa? Ada di sana kebersamaan, ada unity di sana ya. Kalau misalnya Ciandu butuh ini, terus ada yang menolong ya. Seseorang ini membutuhkan hal seperti ini, ada yang berlebih akan memberi kepada yang berkekurangan. Seperti itu, karena kepunyaan bersama-sama, sama-sama merasakan sukacita, sama-sama merasakan yang namanya juga kalau ada kekurangan ya. Jadi saya buat di slide ini, ada seperti kita ya di GBI di Jalan Negara ya, karena diakonia daripada gereja GBI My Family selalu diadakan di GBI Negara, yaitu di kebaktian ibadah lansia anak raja ya, anak raja. Karena semua kita anak raja, jadi di sana selalu ada dipusatkan. Luar biasa hati Bapak Ibu Gembala kita yang selalu humble, selalu rindu untuk membuat acara seperti baksos, atau kadang dia buat lagi untuk cek kesehatan bersama, dan selalu aja ada event-event yang dibuat untuk boleh berbagi kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ya. Kita sering lihat ya, dan seperti nanti hari Rabu juga di sana juga akan ada KKR juga hari Rabu nanti. Bagi Bapak Ibu yang bisa waktunya boleh datang ke Jalan Jalan Negara nomor 75 ya, GBI Negara ya, cabang Negara ya. Dan di situ dikatakan lagi, dan selalu di ayat 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Maksudnya gini Bapak Ibu, karena mereka sudah penuh dengan kasih ya, kasih bukan karena berlebihan kali, bukan karena kaya sekali, tapi kaya dalam hati. Kaya karena kebenaran, kaya karena dia sudah dipilih Tuhan ya. Banyak kita lihat saudara-saudara kita dari gereja ini yang suka memberi ya, kalau ada seperti di ibu-ibu lah. Kita butuh di ibadah lansia anak raja 100 paket. Nah, kita buka pendaftaran di situ, saya sekian paket, ibu ini sekian paket. Cepat sekali 100 paket itu teratasi. Seperti itu kira-kira ya. Jadi tidak lagi merasa terlalu harta itulah segalanya. Artinya dia sudah bisa menaklukkan uang itu gitu loh. Dia tidak lagi menyandingkan antara Tuhan dengan mamon. Karena dia udah tahu bukan mamon lagi yang paling pertama, tetapi dia tahu bahwa yang terutama itu adalah Tuhan ya. Jadi dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah dilakukan juga di gereja kita ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, itu tadi poin nomor 4 ya, karena ada kasih ya. Selanjutnya
Iya, dan di gereja, ya di gereja adalah tempat pertumbuhan jiwa-jiwa. Karena apa? Ketika merasakan hadirat Tuhan, ketika beribadah, orang-orang yang belum pernah datang beribadah, ya dia masih asing. Awal-awalnya dia asing, tapi karena dia beribadah, dia ikut di dalam kumpulan itu, ya akhirnya jiwa-jiwa ini dipelihara, ya. Dipelihara jiwa-jiwa ini ya mungkin secara rohani belum terlalu kuat, tetapi ketika dia ikut dalam kumpulan itu, ikut di dalam gereja itu, nah di sini hamba-hamba Tuhan mereka merasakan bagaimana hamba-hamba Tuhan itu mentouch mereka, ya. Mereka merasakan benar-benar ada Tuhan di tempat itu, ya. Jadi disitulah akhirnya bisa ada terjadi pertambahan jemaat umat, ya. Seperti yang di Kisah Para Rasul 47, ya. Ayat 2 tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 47, gereja tempat pertumbuhan jiwa-jiwa. Yang dikatakan di sini di ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, ya. Jadi jiwa-jiwa itu menerima keselamatan, yang tidak mengerti akhirnya mengerti, mereka diselamatkan, ya. Banyak pertobatan, ya. Jadi dari kesimpulan ini saya ambil ada satu firman Tuhan yang tertulis di Matius 16 ayat 18. Boleh dibuka. Ini ada gambar batu karang, ya. Batu karangnya benar apa enggak ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi Tuhan yang mendirikan jemaatnya, ya, di atas batu karang. Kenapa orang bisa bertumbuh berakar, ya, kuat? Karena memang Tuhan yang membuat mereka berada seperti batu karang. Tuhan yang mendirikan jemaatnya. Tugas kita ini adalah membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan untuk diselamatkan, ya. Karena yang selanjutnya adalah bagian Tuhan. Tugas kita adalah membawa mereka kepada Tuhan, ya. Mengenal Tuhan secara pribadi, ya, mengalami Tuhan, dan selanjutnya kita akan bisa mengasihi gereja. Seperti yang saya simpulkan di sini, saya mengasihi gereja karena apa? Tadi dari poin itu, gereja mengajarkan saya bertumbuh, ya. Gereja itu yang mengajarkan bertumbuh. Di gereja kita bisa bertumbuh karena kita jumpa dengan orang-orang yang sekawanan, ya. Umat-umat Tuhan yang sudah punya kehidupan rohani, dan gereja menjadi keluarga rohani kita, ya. Gereja adalah menjadi tempat rumah doa seperti kita hari ini. Kita berdoa di menara doa pada pagi hari ini. Terus gereja menjadi tempat kasih dinyatakan, ya. Tadi udah saya jelaskan bahwa memang bukan hanya di GBI Negara, bagi kami sendiri di ibu-ibu juga kami selalu melakukan hal seperti ini, ya, berbagi dengan orang-orang yang berkekurangan. Seperti nanti hari Senin kami akan ke Tarutung, ke Adian Koting, karena di sana juga kami mau berbagi kasih, ya. Seperti itulah kita menjangkau jiwa, karena di sana juga akan dilakukan KKR supaya banyak jiwa diselamatkan, ya. Dari Wadah PWKI, Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Nah, gereja menjadi alat Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi di rumah Tuhanlah keselamatan itu akan terjadi, Bapak Ibu, ya. Melalui orang-orangnya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Jadi sebagai kesimpulan bagi kita, Bapak Ibu, saya di sini mengambil kesimpulan, saya mengasihi gereja bukan karena gedung dan programnya, tetapi karena di gereja saya bertemu dengan Kristus, ya, dan bertumbuh dalam firman dan mengalami kasih Tuhan. I love my church. Saya mengasihi gereja, mengasihi gerejaku. Itulah firman Tuhan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita yang sudah diberkati Tuhan, kita berdoa.
Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bagaimana kami bisa untuk mengasihi gereja Tuhan. Bisa kami bertumbuh bersama-sama, bertekun dan selalu berdoa bersama-sama di tempat ini Tuhan. Untuk boleh saling mengasihi dan menjangkau jiwa-jiwa untuk kami bawa sebagai buah daripada kehidupan kami kepada Tuhan. Karena Engkau tidak pernah bertanya berapa harta, berapa uang, tetapi Engkau Tuhan bertanya berapa jiwa yang kami bawa ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau mampukan kami terus Tuhan untuk bertumbuh membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Engkau yang memberkati setiap umat yang mendengar, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami boleh maju bersama-sama di dalam Tuhan. Kami mengasihi gereja Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, mari kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati, amin. Kita akan tetap dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di sepanjang ibadah kami di siang hari ini kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Ibu Melpa yang sudah membagikan pesan-pesan-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa selalu mengasihi gereja-Mu di mana Engkau menempatkan kami. Dan kami masih terus tetap dalam firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus beracara di sepanjang penyampaian firman Tuhan pada siang hari ini. Urapi kami semua Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Sehingga benar-benar hanya firman-Mu, hanya pesan-pesan-Mu saja yang disampaikan bagi kami semua. Sehingga semakin hari kami semakin mengasihi gereja Tuhan karena Engkau hadir di sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita akan terus melanjutkan firman Tuhan pada siang hari ini. Masih tetap dalam tema yang sama, yaitu I love my church. Saya mengasihi gereja. Ya saudara, kalau kita berbicara tentang gereja, bisa dikatakan gereja itu seperti my home atau rumah saya. Kenapa? Karena kemanapun kita pergi saudara ya, baik ke tempat yang dekat ataupun yang jauh. Mungkin kadangkala kita di luar mengalami suatu tekanan, mungkin hati kita gundah gulana. Nah, mungkin kita ingin merasakan suatu kehangatan. Ya, kemana kita kembali? Yaitu kepada rumah. Back to home, kembali ke rumah. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan saudara tentang mengasihi gereja ya. Kita mengasihi gereja karena disitulah kita bertumbuh. Karena di gerejalah kita dibangun. Dan karena di gereja atau karena di rumahlah kita menerima cinta. Amin. Nah, kita akan baca kembali ayat emas kita di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-46. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah Bapak Ibu, kita melihat bahwasannya melalui firman Tuhan ini, gereja itu dikatakan bukan sekedar tempat yang kita datangi ya saudara. Tetapi gereja itu bisa dikatakan rumah rohani ya. Rumah rohani di mana kita bisa mengalami pertumbuhan. Kita bisa melayani dan menjadi keluarga Allah. Yaitu di mana? Di gereja. Nah gereja itu juga saudara tempat kumpulan orang-orang yang berbagai ragam ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan bahwasannya di dalam gereja itu kita memiliki banyak
jenis saudara ya. Kita berkumpul beragam-ragam ya, suku, bangsa dan bahasa. Tetapi satu hal kita tahu, kita itu adalah satu di dalam tubuh Kristus. Ya, kita kembali di ayat firman Tuhan kita dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Firman Tuhan katakan kita itu bisa melihat bahwasannya melalui firman Tuhan ini bahwasanya gereja mula-mula itu adalah suatu gambaran gereja yang sehat ya saudara, gereja yang kuat dan penuh dengan kasih. Ya, mengapa? Karena mereka itu hidup sebagai keluarga rohani, Bapak Ibu. Ya, dari bagian ini kita akan belajar bahwasanya gereja adalah home atau rumah. Ya, sehingga kita dapat berkata, my church is my home. Coba sama-sama kita katakan saudara, my church is my home. Gerejaku adalah rumahku. Karena di gereja, ketika kita datang ke gereja, kita sama merasakan kita kembali ke rumah. Karena di sanalah kita memiliki kehangatan, ya, mendapatkan kasih, ya saudara yang kasih, kita dikuatkan dan kita juga saling memberkati. Amin. Nah, berikut akan saya sampaikan saudara 4 hal yang berkaitan dengan gereja adalah my home. Ya, saya akan menjabarkan dari akronim home. Ya, saudara, dari kata home. Yang pertama adalah H. H itu adalah saya katakan house of God atau rumah Allah, Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya gereja itu bukan sekedar gedung, tetapi rumah rohani kita. Amin. Rumah rohani kita. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 46 kembali kita lihat, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah saudara, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya bait Allah adalah pusat kegiatan gereja mula-mula kala itu ya. Dan sering juga disebut sebagai gereja di Yerusalem. Saudara, perlu kita ketahui pada zaman itu saudara yang kasih, pada gereja mula-mula mereka ini berkumpul ada sekitar 250.000 jiwa. Sedangkan penduduk Yerusalem itu bisa dikatakan sekitar 500.000 jiwa. Berarti setengah dari penduduk Yerusalem mereka itu sudah berkumpul. Mereka itu sudah beribadah saudara ya. Itulah dikatakan gereja mula-mula pada saat itu saudara. Nah, jadi gereja adalah rumah Allah. Gereja adalah rumah Allah, tempat umatnya berkumpul ya saudara. Apa yang dilakukan di gereja? Apa yang kita lakukan di rumah Allah saudara? Ya, kita menyembah Tuhan, kita belajar firman Tuhan saudaraku, dan kita juga mengalami hadirat Tuhan. Amin. Sehingga saudara yang kasih, ada lagu katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Amin. Jadi Allah itu hadir di rumahnya Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya saudara, gereja itu bisa dikatakan house of God. House of God artinya house of God is meeting point, tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Di mana terjadi saudara? Adalah di rumah Tuhan, di dalam house of God. Amin saudara. Jadi antara Allah dan manusia terjadi meeting point, terjadi perjumpaan pribadi, bertemu muka dengan muka saudara, antara Allah dan manusia. Di mana itu bisa terjadi saudara? Yaitu di rumah Tuhan, itu di gereja Tuhan. Amin. Jadi rumah yang sehat itu dibangun di atas pondasi yang kuat. Atau gereja yang sehat itu, gereja yang mula-mula itu saudara, gereja itu dibangun saudara berakar dengan firman Tuhan. Berakar atau berlandaskan firman Tuhan, bukan yang lain saudara. Bukan dengan tradisi, bukan kepada emosi yang semata saudara. Jadi saudara, perlu kita ketahui, ketika kita datang ke gereja, itu bukan karena kewajiban atau bukan karena tradisi ya. Mungkin karena orang Kristen itu harus beribadah ya. Mungkin karena kakek nenek buyut kita Kristen. Ya, setiap hari Minggu kita datang ke gereja. No, bukan karena itu saudara.
Tetapi kita datang ke gereja saudara karena ada kerinduan. Amin. Karena kita rindu bertemu muka dengan Tuhan. Karena gereja itu adalah meeting point kita. Karena gereja itu adalah tempat perjumpaan kita secara pribadi antara Tuhan dan manusia. Kita bisa bertemu dengan pencipta kita, saudara yang kasih. Ya. Saudaraku, Tuhan memang omnipresent dikatakan. Allah itu maha hadir. Tetapi perlu kita ingat, Allah maha hadir, tetapi Allah tidak menyatakan dirinya ke semua tempat Bapak Ibu. Nah, di mana Allah menyatakan dirinya saudara? Seperti dalam Kejadian 28 ayat 16 sampai 17, di sini dikatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Nah saudara, Allah menyatakan dirinya kepada Yakub di mana? Di Betel. Betel apa artinya? Betel, rumah Allah atau rumah roti. Apa yang disebut dengan rumah Allah adalah gereja. Nah disitulah Allah menyatakan dirinya Bapak Ibu. Nah di mana lagi saudara? Kita lihat. Allah juga pernah menyatakan dirinya kepada Musa. Di mana saudara? Di dalam api di gunung Horeb, di gunung Tuhan. Allah menyatakan dirinya kepada Musa saat itu saudara ya. Kita lihat saudara yang kasih ada seperti semak belukar. Dari semak belukar itu ada api keluar dari sana. Nah Allah menyatakan dirinya pada saat itu kepada Musa. Di mana lagi saudara? Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa yaitu di kemah pertemuan. Nah inilah salah satu bukti Allah menyatakan dirinya bukan kepada semua tempat. Tetapi ada tempat-tempat yang spesifik kepada tempat-tempat yang tertentu Allah menyatakan dirinya. Amin. Nah jadi untuk itu karena rumah Tuhan atau bait Allah adalah tempat meeting point kita dengan Tuhan, maka kita harus mencintai rumah Tuhan. Amin. Kita harus mencintai rumah Tuhan karena di sana kita benar-benar merasakan cinta yang daripada Tuhan, kehangatan daripada Tuhan. Tentunya saudara, kita harus mencintai gereja Tuhan, rumah Tuhan. Amin. Nah, ada beberapa alasan mengapa kita harus mencintai rumah Tuhan Bapak Ibu ya. Yang pertama itu saya katakan karena Tuhan ada di sana saudara ya. Kita mencintai rumah Tuhan, gereja Tuhan karena Tuhan hadir di sana. Rumah Tuhan adalah tempat perjumpaan pribadi kita dengan Allah, dengan pencipta kita. Firman Tuhan yang lain juga katakan janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa sebenarnya? Karena Tuhan ada di sana untuk menyampaikan isi hatinya, untuk menyampaikan pesan-pesannya saudara. Sehingga kita bisa kuat. Amin. Nah karena gereja juga kita mengasihi gereja karena kita memiliki keluarga rohani. Ya, keluarga rohani itu kita dapatkan di gereja. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Ketika kita datang ke gereja, saudara, kita mendapatkan keluarga-keluarga rohani yang baru. Di sana kita saling menguatkan, ya, karena kita nggak bisa sendirian, saudara. Kita adalah makhluk sosial. Ketika kita lemah, ada yang menguatkan kita, ya, saudara. Mungkin saudara katakan, Bu Pendeta, aku kan bisa juga dengarkan firman Tuhan, ibadah sendiri lewat YouTube, benar. Tetapi ketika saudara lemah, apakah saudara-saudara yang saudara dengar di YouTube itu bisa menguatkan saudara? No. Tetapi kita bisa saling menguatkan, yaitu dengan sesama keluarga rohani kita. Amin. Nah, mengapa kita mengasihi gereja? Mengapa kita mencintai rumah Tuhan? Selanjutnya karena kita bertumbuh di sana. Karena di sanalah kita bertumbuh, saudara. Amin. Gereja membantu kita menemukan dan menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di gerejalah kita mengerti, di gerejalah kita mendapatkan apa sebenarnya panggilan Tuhan kepada saudara-saudara dan saudara. Di gerejalah kita menemukan apa sebenarnya tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita secara pribadi. Sehingga saudara, kita tahu hidup kita itu untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Amin. Nah, selanjutnya mengapa kita mencintai rumah Tuhan? Karena Yesus sendiri mencintai gerejanya. Amin, saudara. Jadi kalau Yesus mencintai gerejanya, kalau Yesus Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya bagi gerejanya,
saudara mau tidak mau, kita juga sebagai anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Yesus, kita harus mencintai gereja Tuhan. Amin. Nah, sekarang home yang kedua adalah O, yaitu one family. Semua katakan one family atau satu keluarga. Nah, saudara yang kasih, dalam Mazmur 133 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya betapa baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini dalam perjanjian lama ya. Dalam Mazmur 133 ayat 1. Dan juga dalam Kisah Rasul 2 ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, saudara, ketika kita ada dalam gereja, kita satu keluarga, kita hidup rukun, kita tentram. Firman Tuhan katakan, maka kesanalah aku akan mencurahkan berkat-berkatku. Amin, Bapak Ibu. Nah, berkat apa yang Tuhan berikan di gerejanya, saudara? Tentunya berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, segala berkat yang ada di surga dicurahkan di gereja Tuhan. Ketika kita mengasihi gereja Tuhan, ketika kita satu keluarga, hidup rukun bersama, saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Jadi gereja itu, saudara, bukan kumpulan orang-orang sempurna. Mungkin saudara katakan, mungkin ada pengalaman saudara ketika kita mengajak seseorang datang gereja, ayo gereja teman. Janganlah Bu Pendeta, aku terlalu banyak dosaku. Kalau aku ke gereja nanti atap gereja itu runtuh. Nah, ada saudara pernah saya temukan seperti itu orangnya. Karena dia merasa terlalu banyak dosanya. Perlu saudara ingat, gereja itu bukan kumpulan orang sempurna. Amin. Tetapi kita adalah keluarga-keluarga dari latar belakang yang berbeda-beda yang dipersatukan oleh Kristus. Amin, saudaraku. Jadi gereja mula-mula pada saat itu, saudara, mereka hidup dalam persekutuan yang erat, ya. Mereka saling mengasihi, saling peduli, dan saling menopang, ya. Mereka itu saling care. Kasih mereka sangat besar, saudara. Nah, kalau kita lihat kita dalam ibadah raya, ya, kita itu membangun iman. Tetapi saudara kasih, dalam komunitas kecil kita membangun hubungan supaya lebih dekat, ya. Aplikasinya contoh seperti kita bergabung dalam FC ataupun Komsel ataupun dulu kita katakan Cool. Jadi disitulah kita bisa membangun persahabatan rohani kita. Ya, di Cool lah atau di FC lah kita bisa belajar saling mengasihi. Ya, tidak semua orang bisa kita terima, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita selalu berkumpul bersama-sama, ya, kita selalu saling berdekatan, ya saudara. Saya percaya kita akan bisa saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita selalu bersama-sama. Sehingga tidak kita lihat lagi kekurangan saudara kita, saudara. Kalau selalu kita bersama-sama, tentunya kasih itu akan timbul dalam hati kita. Sehingga kita tidak lagi melihat kekurangan A, kekurangan B, kekurangan C. Tetapi saudara, kita saling melengkapi. Amin. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saudara, ya, kita mungkin berasal dari keluarga yang berbeda. Tetapi satu hal kita tahu, bahwasannya kita itu, saudara kasih, satu keluarga di dalam Kristus. Katakan sebelah kiri kananmu, kita keluarga dalam Kristus. Amin. Kita satu keluarga dalam Kristus. Untuk itu, saudara, kekurangan saudara kita A merupakan kekurangan kita juga. Jadi untuk itu, saudara kasih, tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak saling mengasihi. Karena kita adalah satu keluarga, one family. Amin. Jadi ketika saudara kita merasa berduka, kita juga tetap merasakannya, saudara yang terkasih, ya. Sehingga ketika ada satu orang di antara saudara kita atau teman kita di dalam persekutuan itu mengalami suatu masalah atau musibah, saudara kita juga turut merasakannya karena kita satu keluarga. Amin. Nah, kita lanjutkan, saudara yang kasih. Poin yang selanjutnya dari kata home adalah M, yaitu ministry together atau melayani bersama. Nah, melayani bersama itu, saudara, tentunya kita harus bersatu hati, kita harus unity, ya, melayani dengan kasih. Tentunya ketika kita melayani dengan kasih, kita akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Saudara terkasih, ketika kita melayani seperti dalam Kisah Rasul 2:42, apa yang mereka lakukan? Firman Tuhan katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam
persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara yang kasih, dalam gereja itu kita melayani bersama ya saudara. Bagaimana caranya saudara? Kita diperlengkapi saudara yang kasih. Seperti gereja mula-mula, mereka itu tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi jemaat gereja mula-mula itu mereka selalu haus. Mereka selalu rindu diperlengkapi melalui pengajaran rasul-rasul. Di mana mereka mendapatkan itu? Di dalam persekutuan, saudara yang kasih. Amin. Jadi mereka itu di dalam persekutuan, mereka sambil memecahkan roti dan mereka bersama-sama dengan sambil berdoa, saudaraku. Jadi mereka melayani bersama-sama, ya, tidak saling menunggu. Ah, itu kan bagianmu, ini bagianku. Tidak, saudara. Tetapi mereka selalu bersama-sama. Mungkin ada orang sakit, mereka bersama-sama melayani, ya. Mungkin kalau ada yang pingin perlu dibesuk, mereka selalu bersama-sama melakukannya, saudara yang kasih. Sehingga saudaraku, gereja mula-mula pada saat itu, gereja yang sangat berkembang pada zaman itu, saudara. Dan kalau hal itu bisa terjadi pada zaman dulu, saya percaya di gereja kita juga akan terjadi ketika kita bersama selama ministry together. Amin. Nah, jadi gereja itu saudara bukan tempat menjadi seorang penonton, ya. Artinya di gereja itu kita bukan hanya sebagai penonton aja, saudara, ya. Tetapi kita harus turut mengambil bagian dalam pelayanan. Ya, mungkin saudara memiliki talenta bukan di atas mimbar, tetapi saudara dengan asar atau dengan memberikan senyuman kita sudah melayani. Amin. Karena setiap anggota memiliki karunia dan fungsi yang berbeda, ya. Jadi ketika kita semua melayani, saya percaya saudara, gereja kita akan bertumbuh dengan sehat. Karena setiap anggota adalah anggota pelayan, ya. Kita adalah pelayan, bukan penonton. Karena seorang penonton itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi yang mendapatkan hadiah adalah pemain atau pelayan. Jadi tergantung ke pribadi kita masing-masing, ya. Saudara mau mendapatkan upah dari Tuhan, jadilah sebagai pelayan atau pemain. Amin. Nah, jadi di dalam gereja saudara yang kasih, kita harus temukan, ya. Temukan pelayanan kita di bidang apa, ya saudaraku. Mungkin itu sebagai pendoa. Mungkin saudara hanya bisa berdoa sedikit, lakukan. Ketika kita setia melakukannya saudara, talenta karunia yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan melihat dalam hal kecil kita setia melakukannya, Tuhan akan tambahkan lebih lagi saudaraku. Amin. Sehingga saudara yang kasih, kita akan semakin hari semakin diperlengkapi oleh Tuhan, ya. Nah, jadilah bagian dari tim pelayanan, ya. Jangan merasa itu kan tugas Pak Gembala, itu kan tugas diaken. Tapi semua orang percaya saudara adalah pelayan. Amin. Semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan adalah seorang pelayan Tuhan. Nah, zaman ini adalah zaman akhir, ya. Kita memiliki tugas, memiliki mandat dari Tuhan, ya, dari Tuhan Yesus untuk menuntaskan amanat agung. Untuk itu, mari saudaraku, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang-orang percaya, mari jadilah menjadi pelayan Tuhan. Jadilah sebagai pekabar-pekabar Injil untuk menuntaskan amanat agung di akhir zaman ini, ya. Gunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saudara yang kasih, tujuan Tuhan bukan untuk memuliakan diri sendiri, tetapi lewat hidup kita. Apa yang sudah Tuhan percayakan? Karunia apa yang kita miliki Bapak Ibu? Jangan sekali-kali itu untuk memuliakan dirimu sendiri, tetapi mari kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Mungkin hanya satu talenta saudara miliki, atau 2 talenta saudara yang kasih, atau lebih. Gunakan itu semua untuk memuliakan Tuhan saudaraku. Mungkin orang lain tidak memujimu. Mungkin orang lain engkau tidak mendapatkan aplaus dari orang lain. Tetapi ada satu pribadi yang senantiasa selalu mengawasi kita, melihat kita. Sedikit pun
sekecil apapun yang kita lakukan saudara, dengan talenta yang kita miliki saudara, kalau itu kita lakukan untuk muliakan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan semua. Amin. Nah saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan saudara yang kasih ya. Rumah Tuhan itu dibangun bukan oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh keluarga Allah yang melayani bersama. Jadi rumah Tuhan, gereja Tuhan itu saudara yang kasih, bisa berdiri kokoh ketika semua kita aktif melayani. Ketika semua orang-orang percaya, khususnya jemaat Tuhan GBI My Family, ya, bersama-sama melayani. Apakah itu dalam kesaksian atau dalam penjangkauan jiwa-jiwa, saya percaya maka GBI My Family, rumah Tuhan akan semakin berkembang. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku. Kita akan lanjutkan bagian yang keempat dari kata home, yaitu yaitu evangelism and expansion atau penginjilan dan pertumbuhan. Nah, evangelism dan expansion adalah penginjilan dan pertumbuhan. Kita seorang kasih tidak hanya cukup untuk menjangkau hanya di dalam, tetapi menjangkau dunia, membangun kerajaannya, ya saudaraku. Nah, jadi di sini apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagikan kasih Kristus. Kita harus saksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Kita harus jadi saksi. Apa yang kita saksikan? Tentunya kebaikan Tuhan. Tentunya apa yang sudah kita alami. Saya percaya saudara, setiap orang yang sudah menerima keselamatan, setiap orang yang sudah diselamatkan Tuhan, setiap orang-orang percaya, minimal pasti ada satu kesaksian yang sudah mereka dapatkan. Amin. Sekecil apapun yang kita alami, kebaikan Tuhan itu perlu kita saksikan. Terkadang saudara yang kasih, saya banyak bertemu dengan orang ya saudara. Saya katakan, kamu gereja di mana? Atau saya katakan mungkin di jemaat kita, kamu bersaksilah. Kecilnya kesaksian saya Bu Pendeta. Nah Bapak Ibu, terkadang kalau nggak besar kita malu menyaksikannya ya. Itu pengalaman banyak orang Kristen. Tetapi firman Tuhan katakan, sekecil apapun itu pertolongan Tuhan, ketika kita saksikan, Tuhan akan tambahkan lebih besar lagi kesaksian kita. Amin. Untuk itu jangan malu bersaksi saudara. Sekecil apapun kebaikan Tuhan yang saudara rasakan, itu perlu saudara saksikan. Sehingga orang-orang akan tertarik kepada Tuhan lewat hidup kita. Orang tidak akan tertarik kepada Kristus ketika orang tidak tertarik kepada hidupmu saudara. Untuk itu bagaimana caranya orang tertarik kepada Kristus? Mari kita menjadi saksi. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Lewat seluruh attitude kita, lewat sikap kita. Mungkin itu saudara yang kasih, kita orang yang sederhana. Tetapi saudara, orang bisa melihat dalam kesederhanaan kita saudara. Kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup merasakan damai sejahtera. Mungkin kalau orang melihat keadaan kita hanya sederhana-sederhana, tetapi kita tidak pernah mengeluh. Haleluya, sehingga orang tertarik kepada pribadi kita, sehingga dia akan juga datang kepada Tuhan, karena dia juga tertarik kepada kita, dan dia secara otomatis tertarik kepada Kristus. Amin. Nah, jadi saudara kasih, ketika kita melayani, saudara kasih, bersaksi, maka saudara kasih kita akan bertumbuh bersama-sama. Amin. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 28 ayat 19, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, gereja mula-mula saudara bukan hanya bertumbuh ke dalam, tetapi mereka menjangkau jiwa-jiwa keluar. Lewat apa? Lewat kesaksian yang mereka saksikan ya. Mereka selamanya hidup dengan kesaksian saudara ya. Sehingga seperti saya katakan tadi, lewat kesaksian jemaat mula-mula itu banyak orang-orang yang tertarik kepada Kristus ya saudaraku. Ya, mereka berbeda, mereka tampil beda dengan orang-orang yang tidak di dalam Kristus. Sehingga orang penasaran, sehingga orang pingin tahu. Nah, karena banyak orang di luar sana saudara, mungkin kalau dikatakan langsung kita ajak ke gereja, mereka mungkin merasa keberatan. Mereka agak canggung. Tetapi lewat kesaksian kita saudara, lewat cara hidup kita, mereka akan sendirinya tertarik. Tanpa kita undang-undang, mereka sendiri akan katakan, Bu, Pak,
aku mau dong ikut ke gereja Bapak. Amin. Nah jadi itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Jadi Bapak Ibu, gereja yang sehat adalah gereja yang selalu memiliki hati untuk menangkan jiwa-jiwa. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu agar kita bisa mengasihi gereja kita, saudara, kita mulai berdoa buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka tidak hidup dengan diri sendiri. Mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi mereka peduli dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, masih banyak keluarga kita, sampai saat ini saudara masih selalu bergumul karena masih banyak anggota keluarga saya yang belum mengenal Tuhan, saudara. Mereka memang Kristen, tetapi belum menjadi pengikut Kristus yang benar-benar Bapak Ibu. Nah, itulah yang menjadi beban kita, saudara. Karena apa? Karena setiap satu jiwa itu berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita juga saudara kasih harus memiliki hati, ya. Kita harus mengajak keluarga atau teman kita untuk ke gereja. Memang mengajak jiwa-jiwa ini agak nggak gampang. Jangankan jiwa-jiwa, untuk mengajak FC aja saudara udah dibuat di grup, harus dijapri lagi pribadi pas pribadi. Hayo, saudara, kadang-kadang kalau kita pikirkan itu saudara, kadang-kadang kita menyerah. Udahlah, kan kaunya. Nah, bisa kita seperti itu. Tetapi saudara, karena kita sudah memiliki hati untuk jiwa-jiwa, kita terbeban, saudara. Saya secara pribadi sering sekali seperti itu, saudara. Kadang ya saudara, begitu banyak FC yang kita bangun gitu. Kadang-kadang sudah di hari hanya mulai 3 hari sebelum FC kita sudah reminder di grup. Belum ada yang respon. Besoknya FC kita ingatkan lagi, adalah 1-2. Udah hari H kita ingatkan lagi, banyak alasan. Kadang apalah, urusan keluarga banyak Bapak Ibu. Untuk mengajak orang-orang datang kepada Tuhan tidak gampang. Untuk itulah kita perlu banyak berdoa. Amin. Nah, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Jadi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita lakukan evangelisasi penginjilan keluar ini, saya percaya maka gereja kita akan semakin bertumbuh. Amin. Jadi rumah atau gereja yang penuh kasih akan selalu membuka pintu bagi anggota keluarga yang baru. Nah, jadi saudara yang terkasih, kita nggak puas kalau hanya kita saja yang berkumpul. Tentunya kita selalu rindu ada jiwa-jiwa baru, saudara. Kita bersyukur buat gereja kita yang ada di Manhattan, saudara ya. Selalu Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di sana. Kadang-kadang kita terbingung-bingung, saudara ya. Ketika kita memang memiliki hati untuk jiwa-jiwa, kita banyak berdoa saudara untuk jiwa-jiwa. Kadang-kadang orang yang lalu lalang, dia sendiri yang datang mencari Tuhan. Dia sendiri yang datang mencari gereja. Bu, permisi, ya ini gereja ya? Iya. Oh puji Tuhan lah Bu, saya tinggal di kampung sebelah. Jam berapa ibadahnya? Kami katakan jam 10.15 sesi pertama, jam 17 atau jam 5 sore sesi kedua. Oke, saya kebetulan belanja. Nanti saya akan beribadah sesi 2 ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan melihat hati kita yang rindu dengan jiwa-jiwa. Ya, mulailah mengasihi, mulailah mencintai gereja kita. Sehingga ketika kita mencintai gereja kita, kita juga akan terbeban untuk jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Nah, di sini ada 3 langkah yang menjadikan gereja itu sebagai home. 3 langkah yang menjadikan gereja itu sebagai rumah kita. Yang pertama itu connect, terhubung dengan keluarga Allah, ya, belonging, ya. Kita terhubung dengan keluarga Allah. Rumah adalah tempat kita dikenal dan mengenal, ya. Jadi saudara kasih, bagaimana kita bisa selalu terhubung? Ya, tentunya kita akan setia beribadah, ya. Kita tidak memisahkan diri, ya, kita tetapi selalu kita setia beribadah, ya. Kita juga bergabung dalam FC, dalam cell group. Di sanalah kita bisa bangun hubungan yang tulus. Nah, jadi ketika kita mau menjadikan gereja sebagai rumah kita, kita harus terhubung, bukan terpisah, saudara, ya. Karena kita tahu kita adalah keluarga Allah. Nah, yang kedua, kita bertumbuh dalam firman dan Roh Kudus, yaitu grow, ya, grow. Kita bertumbuh di dalam firman Tuhan yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan, dan juga Roh Kudus, itu becoming, ya, menjadi,
ya milik Kristus, menjadi pelayan Kristus ya saudaraku. Nah, jadi rumah adalah tempat pertumbuhan ya saudara. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Yaitu melalui hidup dalam doa yang konsisten ya saudaraku. Jadi rumah itu kita jadikan menjadi tempat kita berdoa ya. Gereja itu kita jadikan sebagai rumah untuk kita bisa berdoa yang konsisten, merenungkan firman Tuhan setiap hari dan ikut permuritan dan pelatihan rohani. Nah, di gereja kita ada tempat kita belajar permuritan yaitu lewat KOM ya saudaraku. Di situ kita diajar untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Sehingga saudara kasih kita bisa dimuridkan ya. Sehingga kerohanian kita akan semakin bertumbuh saudaraku. Amin. Nah, God didn't save us only go to heaven. But God is save us to become like Jesus. Jadi Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita saudara ya, supaya kita pergi ke surga, supaya kita bisa memiliki kerajaan surga saudara ya. Tetapi dia menyelamatkan kita untuk menjadi seperti Kristus ya saudara. Jadi bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita agar kita sampai ke surga, tetapi kita juga dijadikan seperti Kristus, to become like him atau to become like Jesus. Amin saudara. Jadi di mana kita itu bisa dapatkan? Yaitu ketika kita di rumah Tuhan, di gereja. Disitulah kita bertumbuh saudara yang kasih. Ya, step by step saudara. Amin. Nah yang ketiga adalah build. Yaitu membangun rumah Tuhan atau kontribusi bersama. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47 tadi, apa yang mereka lakukan? Apa yang jemaat mula-mula lakukan saudaraku? Mereka melayani ya. Mereka juga memberi. Mereka juga berbagi. Dan menjangkau jiwa secara bersama-sama ya. Saudara, rumah Tuhan itu bisa terbangun ya. Rumah Tuhan itu bisa berdiri ya. Membangun rumah Tuhan itu bukan hanya tugas seseorang. Tetapi adalah tugas kita bersama. Kita melayani bersama, mendukung visi gereja bersama, setia memberi perpuluhan dan juga menjangkau jiwa-jiwa. Ya, saudaraku, sedikit saya bersaksi, saudaraku ya. Bagaimana seseorang itu belum bisa menjadikan gereja itu sebagai rumah ya? Mungkin mereka belum memiliki kontribusi ya. Mereka mungkin belum membangun ya saudara kasih, belum bisa dikatakan belum pernah ngambil bagian saudara ya. Karena firman Tuhan jelas berkata ya, mungkin saudara berpikir untuk bersama-sama membangun rumah Tuhan itu mungkin dari hal materi. Bukan saudara, mungkin dari waktu kita. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Nah, mustahil seseorang bisa mencintai rumah Tuhan kalau hatinya tidak ada di sana. Bagaimana kita bisa mencintai rumah Tuhan? Bagaimana kita bisa memberikan hati kita di sana, saudara? Ketika kita ada memberikan sesuatu di sana, saudara. Contoh, di dalam beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, ada teman kami berkata seperti ini, Bu, aku senang kali datang beribadah. Kenapa saudara? Pada saat itu kita ada membangun rumah Tuhan ya. Dikatakan bahwasannya seberapapun itu bukan karena nominal. Tandanya kita mencintai rumah Tuhan. Kita harus ikut berkontribusi. Nah, dia mungkin hanya bisa membeli satu kursi Bapak Ibu. Nah, tetapi satu kursi itu yang memikat hatinya untuk dia bisa selalu mencintai rumah Tuhan. Sehingga ketika dia datang ke rumah Tuhan Bapak Ibu, dia sangat senang sekali. Karena apa? Karena hartanya ada di sana. Hanya satu kursi saudara. Ya, tetapi itu membuat dia semakin mencintai rumah Tuhan. Nah saudara, itulah salah satu saudara kasih. Kita bisa membangun rumah Tuhan bersama-sama. Lewat apa yang bisa kita lakukan. Kita berkontribusi saudara, amin. Nah sehingga saudara, rumah Tuhan itu bisa terbangun, rumah Tuhan itu bisa berkembang dan berdiri tetap saudara ya. Nah rumah adalah, saudaraku,
rumah adalah tempat yang kita bangun bersama ya. Di rumah Tuhan itu saudara yang kasih, kita bisa melayani sesuai dengan karunia ya saudara. Ya, saudara yang kasih, rumah adalah tempat yang kita bangun ya bersama-sama. Sehingga saudara yang kasih, di rumah Tuhan itu kita bisa melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan ya. Di rumah Tuhan itu juga kita bisa dukung visi gereja ya, dan kita juga bisa setia memberi dan menjangkau jiwa. Karena apa saudara? Karena a strong church is built by people who take ownership of God's house. Jadi gereja yang kuat itu saudara yang kasih adalah gereja yang dibangun oleh orang-orang yang merasa memiliki itu adalah rumah Tuhan. Artinya seperti ini. Gereja yang kuat itu adalah gereja yang dibangun oleh orang-orang yang merasa memiliki ya. Artinya orang-orang yang merasa gereja itu adalah miliknya juga saudara ya. Kenapa orang menjadi don't care atau pembiaran? Karena apa saudara? Karena orang-orang mungkin merasa gereja itu mungkin hanya milik Pak Lu, hanya milik kepala diaken. Tidak saudara, gereja ini adalah milik kita bersama. Amin. Kita bangun bersama-sama. Tentunya gereja ini adalah milik kita bersama-sama. Ya. Jadi kita bertanggung jawab atas gereja ini di mana Tuhan menempatkan kita. Sehingga kita bisa katakan, my church is my home. Amin. Jadi ketika saudara memiliki suatu tantangan di luar saudara. Ketika saudara memiliki suatu beban, jangan pergi keluar. Jangan pergi ke tempat yang salah. Tetapi back to home, back to the church. Kembali ke gereja, kembali ke rumah. Amin Bapak Ibu. Jadi home terjadi ketika kita saudara connect. Home terjadi ketika kita terhubung dengan Tuhan dan sesama. Jadi horizontal dan vertikal saudara. Ya, home terjadi ketika kita grow. Ketika kita bertumbuh di dalam iman dan karakter saudara. Ya. Dan juga home terjadi ketika kita build. Artinya mengambil bagian dalam membangun rumah Tuhan. Jadi home atau house of God, one family, ministry together, dan evangelism. Jadi akronim dari home adalah house of God, one family, ministry together, dan evangelism. Nah ini dapat terjadi bagaimana saudara? Terjadi jika kita connect. Terjadi jika kita grow, bertumbuh. Terjadi jika kita terbangun saudara, ketika kita bersama-sama membangun. Jadi I love my church because my church is my home. Amin. Nah jadi saudara, mari kita selalu terhubung dengan keluarga rohani ya. Kita akan katakan, saya terhubung dengan keluarga rohani saya. Sama-sama. Yang kedua, saya bertemu dalam Kristus setiap hari. Saya mengambil bagian untuk membangun rumah Tuhan. Bersama kita membangun rumah Tuhan. Amin. Jadi gereja saya adalah rumah saya. Dan saya berkomitmen untuk mengasihi, menjaga, dan membangunnya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah saudara, sedikit lagi, satu hal lagi saudara. Mengapa kita perlu gereja saudara? Karena gereja itu adalah rumah kita. Dan di gereja itulah kita mendapatkan suatu pelayanan. Ketika kita di dalam suka dan duka. Ketika kita lemah, ketika kita sakit. Di mana kita dapatkan saudara kasih sebuah pelayanan, sebuah perhatian, kasih sayang, cinta. Itu adalah kita dapatkan di gereja yang menjadikan itu menjadi rumah kita. Amin. Inilah kebenaran firman Tuhan saudara. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami Bapa. Bahwasanya Tuhan di gereja-Mu itu kami Tuhan Yesus akan dibangun Bapa. Karena gereja-Mu Tuhan, di gereja-Mu kami mendapatkan suatu kasih Tuhan. Di gereja Tuhan kami boleh bertemu muka dengan Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan Yesus. Di gereja-Mu juga Bapa, kami diperlengkapi. Kami dicintai Tuhan. Di gereja-Mu juga Tuhan, kami mendapatkan keluarga-keluarga rohani kami yang baru. Sehingga Tuhan Yesus,
Di dalam gerejamu kami semakin hari Tuhan, semakin boleh bertumbuh Bapa. Kami boleh melayani bersama-sama dengan karunia-karunia yang sudah Engkau percayakan bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengasihi gereja, mengasihi rumah Tuhan di mana Engkau menempatkan kami. Karena kami boleh sadar Engkau menyatakan kehadiran-Mu Tuhan di gerejamu, di rumah kudus-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar Tuhan, untuk selalu rindu mencintai rumah Tuhan. Sehingga demikian Bapa, dengan demikian Tuhan, kami akan selalu rindu Tuhan untuk selalu datang beribadah ke rumah-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni kami Bapa, kalau selama ini cinta kami akan rumah Tuhan semakin berkurang. Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu Bapa, yang mengajari kami Tuhan, bagaimana kami harus mengasihi rumah Tuhan. Karena Engkau sendiri sudah memberikan diri-Mu sendiri untuk gereja-Mu. Engkau mengasihi gereja-Mu, bahkan memberikan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Bapa, sadarkan kami sebagaimana Engkau mengasihi gereja Tuhan, agar kami juga boleh mengasihi dan mencintai rumah Tuhan lebih lagi, bahkan lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Materikan setiap firman-Mu dalam setiap hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh mengaplikasikan setiap kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami Kau dapati Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Yang boleh dibaca oleh setiap orang. Sehingga lewat kesaksian hidup kami Tuhan, kami boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Sehingga lewat hidup kami akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang datang kepadamu, yang beribadah ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan Tuhan segala pujian hormat kami. Dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati dengan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan, semuanya kita diberkati hari ini. Kita akan dengarkan pengumuman, saudaraku yang kasih. Kita akan mengadakan ibadah KKR, Persekutuan Lansia Anak Raja di negara saudaraku yang kasih, di GBI Negara, yang akan diadakan pada hari Rabu. Pada hari Rabu 17 Juni 2026 yang akan dilayani oleh Ibu Pastor Claudia Gan dan Pastor Priscilla Gan dari Singapura. Ya, mari kita hadir semuanya. Dan saudaraku yang kasih, ibadah doa puasa untuk minggu ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Benur Silitonga MTH dan juga oleh Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Lugi Menajis MTH. Dan ibadah Youth Revive akan dilayani oleh Bapak PDM Chandra Wijaya dengan tema mengenal Allah yang sejati, yaitu di Podomoro pukul 16.30. Ibadah Sunday Service untuk minggu ini di Podomoro, sisi pertama kita akan dilayani oleh Ibu Esther Simamora, dan untuk sesi yang kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi Hengkiso YMTH dari Jakarta. Dan untuk sesi yang ketiga akan dilayani oleh Ibu Gembala kita Pendeta Muda Rosida Rimbun MTH. Dan untuk ibadah di Tiara dalam 2 sesi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hengkiso MTH dari Jakarta, yaitu sesi 1 pukul 8.30 dan sesi 2 pukul 10.15. Dan untuk ibadah di GBI Negara untuk sesi pertama pukul 10.15 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita Pendeta Madya Rosida Rimbun MTH, dan untuk sesi yang kedua akan dilayani oleh Ibu PDP Nur Malam Surbakti STH. Dan untuk ibadah di GBI My Family Manhattan dalam 2 sesi kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Lugi Menajis MTH, yaitu sesi 1 pukul 10.15 dan sesi 2 pukul 17 waktu Indonesia Barat.
Dan saudaraku yang kasih, kita akan mengadakan seminar leadership yang akan diadakan saudaraku yang kasih pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 mulai pukul 9 sampai 14.15 bertempat di MMC Podomoro, akan dilayani oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Hengki So MTH dari Jakarta. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat memberi melalui barcode dan juga melalui kotak persembahan. Ya, inilah pengumuman kepada kita. Mari semua kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami sungguh diberkati dengan hadirat-Mu, dengan kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, yang melawat kami pribadi lepas pribadi. Aku percaya Tuhan, tidak satu orang pun yang tidak Tuhan jamah, yang secara online Tuhan Yesus Engkau berkati semuanya Tuhan. Apapun pergumulan umat Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kami kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam plan hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati Ibu PDP Milpariosa Siregar Tuhan, berkati Pak Marbun, berkati anak-anak, tambahkan terus hikmat dan pengurapan bagi hamba-Mu, sehingga dengan pelayanan hamba-Mu Tuhan lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, dan berkati kesehatan, dan juga Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, dimanapun Kau pakai dia untuk menyampaikan firman Tuhan, tambahkan hikmat dan pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Berkati juga hamba-Mu Ibu PDP Nur Malam Surbakti Tuhan Yesus, berkati, berikan kesehatan dan pakai terus Tuhan untuk menjadi berkat dalam setiap firman yang disampaikan. Kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan terus mengasihi Tuhan dan berkontribusi dalam pelayanan, karena kami semua adalah anggota pelayan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala kami, Ibu Gembala beserta dengan anak-anak semuanya, Engkau berkati Tuhan, dan juga berkati bangsa kami Indonesia, pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan sendiri, sehingga bangsa ini akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua para menteri, gubernur, bupati, wali kota Tuhan, Kau berkati dengan hikmat dan pengurapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Lugim Najis MTH. Tuhan berkati Bapak Niko Nyotora Harjo, berikan kesehatan dan pakai terus menjadi berkat. Dan juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk kota Kudus-Mu, berkati kota Kudus-Mu Yerusalem, Shalom Yerusalem, biar damai sejahtera ada dalam lingkungan tembok-Mu dan sentosa, ada dalam puri-puri-Mu, dan setiap orang yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Dan kalau sebentar kami pulang Tuhan, kami jagai, lindungi, pakai dengan malaikat dari surga. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menjadikan berhasil apapun yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.